Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Dr. Ahmad Farhan, MMMBA, selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan jurnal 21, yaitu Linking Brands and Competitive Advantage in Mediating Effect of Positioning and Market Orientation. Ya, selanjutnya di sini ada abstrak ya. Abstrak ini memiliki tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis hubungan antara merek dan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi dan efek mediasi atau penghubung dari positioning dan orientasi pasar dalam hubungan ini. Nah, kajian ini merupakan kajian empiris dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif ya. Jadi objek penelitian ini adalah perusahaan pengekspor Portugis di mana bergerak di bidang di industri sepatu ya atau alas kaki, di mana survei kuesioner diterapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4. Yang pertama itu merek memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap positioning dan orientasi pasar dan keunggulan bersaing melalui diferensiasi. Nomor 2, keunggulan bersaing melalui diferensiasi secara langsung dipengaruhi oleh positioning. Nomor 3, orientasi pasar tidak memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap daya saing keunggulan melalui diferensiasi. Dan yang terakhir, positioning memiliki efek mediasi pada hubungan antara merek dan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi, dan orientasi pasar tidak ada di atasnya. Dan di sini ada tiga yang melatar belakangi dari jurnal ini, yaitu yang pertama ada kompleksitas dan gangguan dunia yang saat ini membawa tantangan baru bergantung pada organisasi dan manajerialnya atau tata kelolanya. Itu menurut Liu et al. Tahun 2018. Dan nomor 2, di sini ada permintaan pasar yang sangat tinggi dan diversifikasi persaingan. Keduanya didasarkan pada dunia geografis yang bertahap telah membentuk kembali prisma bisnis negara Portugis. Ya. Kebanyakan industri tradisional seperti industri alas kaki atau sepatu melihat internasionalisasi sebagai tanggapan terhadap tugas berat kunjet ya. Next selanjutnya itu masih di latar belakang ya. Latar belakang sini lanjutan lagi nomor 2, seperti industri alas kaki melihat internasionalisasi sebagai tanggapan terhadap tugas berat untuk bertahan kompetitif. Dan yang terakhir, menurut Popoli tahun 2015 berpendapat bahwa internasionalisasi didefinisikan oleh kemampuan perusahaan atau kapabilitas perusahaan untuk memahami perbedaan antara pasar dan bagaimana mereka dapat mencapai keunggulan kompetitif berdasarkan merek yang diakui dan dibedakan. Selanjutnya di sini ada model penelitian dan hipotesis. Jadi menyajikan model penelitian teoritis yang meliputi merek, positioning, dan orientasi pasar sebagai variabel laten atau keunggulan kompetitif diferensiasi. Dan kedua, di sini menurut Holt dan kawan-kawan pada tahun 2004 berpendapat bahwa nilai merek bahkan lebih relevan dalam konteks internasional dengan tingkat daya saing yang lebih tinggi. Selanjutnya, merek memungkinkan memperjelas target pasar dan positioning dengan konsumen sehingga memberikan kontribusi untuk mencapai kinerja yang unggul. Menurut Dong tahun 2016, Persetio dan Hadi 2015. Dan yang terakhir, terdapat kesesuaian konseptual pada hubungan antara brand image dan positioning menurut Wu dan Rice tahun 2015. Selanjutnya di sini ada 7 hipotesis ya yang pada jurnal ini. Yang pertama itu brand mempengaruhi positif terhadap positioning. H2-nya brand berpengaruh positif terhadap orientasi pasar, dan H3-nya brand berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing melalui diferensiasi. H4, positioning memiliki efek positif pada keunggulan kompetitif melalui diferensiasi. H5-nya orientasi pasar berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing melalui diferensiasi. H6-nya positioning memediasi hubungan antara merek dan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi. Dan terakhir, H7 ini merupakan orientasi pasar memediasi hubungan antara merek dan keunggulan kompetitif melalui diferensiasi. Dan di sebelah kanannya ada grafik ya, ada tabel. Di sini ada hubungan antara masing-masing variabel, di mana
Di sebelah kiri yang pertama itu ada simbol B ya. Simbol B itu yang berarti brand atau merek. Dan di bawahnya juga itu dia bergaris lurus ya tanpa terputus ke P ya atau positioning. Berarti positif secara langsung, berpengaruh secara langsung. Sedangkan variabel B di situ brand ke MO ya. Jadi market oriented itu sama juga bergerak lurus ya, bergaris lurus tidak tanpa terputus-putus, artinya berdampak langsung ya. Sedangkan P positioning terhadap CA div itu juga sama, bergerak lurus tanpa terputus, artinya mempengaruhi secara langsung. Oke. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Agak lemah. Nah, di sini ada 3 ya. Dari jurnal ini ada 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu dari populasi, sampel, dan proses pengumpulan data. Jadi jurnal ini mengambil dari Apicaps ya. Tahun 2017 ada sekitar 1.473 perusahaan di industri sepatu ya, alas kaki, di mana 380-nya ekspor dan 367-nya dengan modal saham lebih dari 50% dari negara Portugis ya. Menggunakan sampel non-probabilistik yang memperoleh 102 jawaban, di mana 86 perusahaan menjawab mengekspor ya. Tingkat responnya ada 36%. Sedangkan metodenya menggunakan metode kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner menurut Bryman dan Kramer tahun 2012. Nah, terus selanjutnya tanggapan akan dievaluasi pada skala Likert yang memungkinkan untuk menerjemahkan tanggapan kualitatif menjadi data kuantitatif ya. Tanggapan terus akan dievaluasi pada skala Likert. Nah, selanjutnya struktur survei, di mana struktur survei, operasionalisasi, dan pengukuran variabel ini mempunyai instrumen yang digunakan adalah survei kuesioner ya. Dalam arti ini tidak ada variabel yang dimanipulasi dan semua data terkait dengan variabel dikumpulkan pada waktu yang sama. Selanjutnya yaitu ada analisa pembahasan ya. Di sini ada, sebelum masuk ke tabel 1, saya akan menjelaskan dari tabel grafik sebelumnya ya. Sebelah kiri. Di sini tadi seperti kita lihat ya di slide sebelumnya, tidak ada tulisan B1, B2-nya, hanya ada variabel-variabelnya. Nah, sekarang di slide slide sekarang ini ada penjelasannya nih. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ada variabel B yaitu brand atau merek. Nah, ini brand sendiri ini dibagi menjadi 2 lagi ya, B1 dan B2. Strukturnya ya, faktornya. Dan sama juga P, positioning juga sama, dibagi menjadi 5, P1 hingga P5, CADIF juga sama, ada 3, dan MO juga sama, ada 2. Nah, di sini juga ada tabel sebelah kanan, tabel 1, penjelasannya ya. Yang sebelah kiri itu adalah grafiknya, sebelah kanan itu tabel ini penjelasannya. Di mana brand 1 itu ada B1 ada brand recognition, B2 consumer recognition with brand culture and personality, dan seterusnya ya. Ini penjelasan-penjelasan dari apa itu B1, B2, dan selanjutnya gitu, dan seterusnya. Selanjutnya ada tabel 2. Tabel 2 ini kemudian KMO ya, Embarked Variety Test, di mana KMO itu sendiri adalah Kaiser Meyer Alkin Measure. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, nilai KMO itu memperoleh 0,793, sedangkan rata-rata konsistensi datanya untuk tingkat signifikasi 99% memperoleh nilai alfanya 0,001, dengan nilai P-nya dikurang dari 0,001. Uji Bartlett Severity digunakan untuk menilai kecukupan, di mana menghasilkan perkiraan chi-square sebesar 447,556. Selanjutnya ada tabel 4 ya. Jadi teman-teman bisa lihat tadi sebelumnya ada penjelasan P1, P2 segala macam hingga P5 dan B1, B2. Nah, di sini ada nilai-nilainya nih. Jadi P1 hingga P5, B1 hingga B2, C1 dan seterusnya itu ada nilai dan ada ininya ya, penjelasannya. Seperti tabel 4 itu di P2 contohnya, kita ambil salah satu contohnya ya. You generally believe your company makes risky decisions that are better than the competition ya. Jadi nilai P-nya, variable P-nya 0,78, karena ini dia P2, berarti dia hanya memiliki nilai variabelnya, komponennya. Dan sedangkan tabel 5, rekan-rekan teman-teman bisa lihat sini ada ground batch alpha-nya
Masing-masing variabel, jadi ada 4 variabel, yaitu brand, market orientation, positioning, competitive advantage, differentiation, masing-masing mempunyai nilai convex alpha-nya. Selanjutnya di sini ada tabel 6 ya. Tabel 6 itu sama seperti tabel sebelumnya, ada masing-masing variabel mempunyai nilainya ya. Di sini ada composite reliability. Jadi teman-teman bisa lihat ya di tabel 6 menggunakan parameter Given dan Straub pada tahun 2005 yang menganjurkan minimum tingkatnya 0,6. Jadi variabel secara eksponensial melebihi nilai referensi ya. Jadi teman-teman bisa lihat batas syaratnya itu 0,6, sedangkan teman-teman bisa lihat di sini lebih dari 0,6 ya. Jadi memenuhi nilai referensi ya, syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya sih tabel 9. Nah, tabel 9 ini hipotesis ya tadi ya. Ada 7 hipotesis. Jadi tabel 9 ini hanya dua hipotesis yang tidak signifikan dari ketujuh hipotesis. Menurut Chin tahun 98 menganjurkan koefisien struktural minimum rata-rata 0,2. Jadi syarat dari si Chin ini tahun 98 ini minimum nilainya 0,2. Jadi teman-teman bisa lihat dari ketujuh variabel ini hanya dua ya yang disebutkan, hanya dua hipotesis yang tidak signifikan karena nilainya di bawah nilai minimum atau rata-rata 0,2. Dan terakhir di sini ada kesimpulan ya. Kesimpulan ini slide-nya lama. Kesimpulan ini menunjukkan H1 ya, menunjukkan bahwa H1 memiliki bahwa merek atau brand tersebut berpengaruh dan secara signifikan mempengaruhi posisi. Jadi mengikuti penelitian saat ini bahwa branding adalah salah satu pilar utama dalam menciptakan asosiasi atau di benak konsumen sehingga mengenai organisasi, produk dan layanan. H2 positif ya, H2 berpengaruh sehingga merek berpengaruh, brand berpengaruh positif yang signifikan terhadap orientasi pasar. H3 juga positif, ya, artinya membenarkan apa yang dikemukakan sebelumnya atau hipotesis sebelumnya bahwa merek sebagai sumber daya tidak berwujud ya, mempromosikan strategi keunggulan kompetitif melalui diferensiasi. H4-nya positif atau berpengaruh menunjukkan bahwa memang ada hubungan positif dan signifikasi antara penentuan posisi dan perolehan keunggulan kompetitif melalui strategi diferensiasi. Di sisi lain juga H5 tidak berhubungan nih, karena tadi ada dua variabel, ada dua hipotesis yang tidak memenuhi syarat ya. Jadi ini adalah H5-nya. H5-nya tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara orientasi pasar atau MO yang tadi simbolnya MO, market oriented, dan diferensiasi. H6 positif atau berhubungan, oleh karena itu posisi atau positioning memiliki efek mediasi atau sebagai penghubung antara merek, brand, dan keunggulan kompetitif atau CA tadi ya. Dan yang terakhir nih ada dua ya, satu lagi yang tidak berpengaruh yaitu H7, hipotesis ke-7 yang tidak berpengaruh. Dengan demikian tidak ditemukan bahwa diferensiasi orientasi pasar memiliki efek mediasi atau penghubung antara merek dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, terima kasih. Ya mungkin itu saja presentasi dari Jurnal 21 oleh saya. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata atau kurang-kurang informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.